Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Sylvia. Saya dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu saya dengan mata kuliah korosi. Dengan hormat juga Ibu I Gusti Ayu Arwati Dr. Andes MT PhD dengan dosen saya dengan mata kuliah korosi ini. Di sini saya memberikan judul yang akan saya bahas, yaitu pengaruh kotoran sapi dan abu jerami terhadap kotoran baja. Mengidentifikasi masalah korosi yang mungkin terkait dengan pembakaran kotoran hewan, karena dalam masalah utama ini sangat digunakan sekali di sektor-sektor listrik atau sektor industri, seperti itu. Untuk kotoran yang digunakan itu kotoran sapi, dan maksudnya sampel yang akan digunakan itu dalam biomasal, yaitu kotoran sapi dan jerami campuran maksudnya. Jadi jenis yang akan digunakan juga menggunakan jenis baja yang dipilih biasanya digunakan dalam konstruksi boiler untuk superheater dan water walls, bagian boiler yang paling rentan terhadap resiko korosi yang suhu tinggi. Analisisnya juga menggunakan di sini menggunakan SEM, yaitu kayak structural equation modeling. Jadi abu kotoran sapi dicirikan oleh konsentrasi tinggi senyawa alkali bersama dengan kandungan fosfor yang tinggi yang khas untuk kotoran hewan. Nah, kehadiran alkali ini dalam endapan abu kotoran sapi menyebabkan penumpukan klorida pada permukaan baja yang menyebabkan percepatan korosi. Di sini aku ingin membahas kedua sampel ini dengan baja ini dicampur dengan kotoran sapi dan jerami, apakah korosinya akan cepat atau melambat atau menghindarkan korosi cepat dengan jangka yang panjang, seperti itu. Bahan yang akan digunakan dalam abu biomasa itu ada dua, yaitu satu kotoran sapi, yang kedua jerami campuran. Jerami campuran ini yang sudah saya bahas tadi, perbandingannya jerami campuran dengan kotoran sapi ini, mungkin hal yang menurut saya yang paling tinggi itu dari analisa saya juga lebih ke kotoran sapi sih yang sangat tinggi, karena bahaya korosinya dengan pembakaran unit daya dalam itu sangat tinggi sekali. Di tabel selanjutnya akan kita lihat. Analisis bahan bakar dan abu, analisis proximate. Nah, analisis proximate ini yang sering banget digunakan untuk menganalisa unsur-unsur pada kotoran sapi ya, atau abu-abu gitu. Jadi memakai analisis proximate yang bisa bersama-sama menentukan kayak fusi abu temperatur AFT. Bisa juga prosedur pengujian ini meliputi identifikasi pencatatan seperti suhu deformasi, awal IDT atau suhu pelunakan, suhu belahan bumi, HT, seperti itu, atau juga suhu aliran FT. Jadi akan terdeteksi melalui komputer atau dikendalikan juga melalui komputer, seperti itu. Lanjut, nah inilah tabel yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau kotoran sapi itu poinnya akan lebih tinggi, karena mungkin dengan analisa proximat di akhir kotoran sapi dan jerami campuran, unsur nilai kalor pada tabel ini kotorannya sangat signifikan ditemukan gitu dalam komputer, dalam sistem SEM tadi. Bisa dilihat bahwa kotoran sapi di 15,5 dengan kelembapan, abunya juga 13,86 lebih tinggi dibandingkan jerami. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar citra SM pada abu kotoran sapi, yaitu citra SM itu maksudnya adalah struktural equation modeling. Jadi analisa untuk mengetahui dari suhunya, kelembapannya, semua terdeteksi dengan menggunakan citra SM ini. Ini juga udah standar ya, dengan menggunakan citra SM ini akan terdeteksi semuanya. Komposisinya juga seperti itu. Nah, ini adalah yang A. Ini adalah kotoran sapi. Kalau kita perbesar di mikroskop seperti ini, diperbesar lagi menjadi seperti ini, lebih besar lagi gitu, selnya lebih kelihatan. Nah, ini adalah citra SM campuran abu jerami. Abu jerami ini area yang dipilih dengan struktur sel tunjukkan dalam perbesaran yang lebih besar.
Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini kan kecil nih abu-abu ini. Di mikroskop lagi lebih besar, dilihat lagi satuan selnya. Ini lebih besar dia jadi seperti ini. Selanjutnya, eksperimen korosi jangka panjang. Nah, di sini ada dua jenis nilai baja yang akan digunakan, yaitu baja 16MO3 dan 10CrMO 9. Dipilih untuk diuji, baja yang diuji adalah bahan komersial yang biasa digunakan dalam konstruksi boiler. Nah, ini contohnya baja 16M03 sebelum ditutupi dengan endapan abu dan sebelah kanan sebelum ditutupi dengan endapan abu juga. Jadi uji korosi laboratorium ini jangka panjang dari kotoran sapi dan campuran abu jerami dilakukan dalam tungku peredam gitu dengan pasokan udara terus menerus. Jadi terus menerus itu terputus maksudnya. Jadi uji sistemnya itu terputus-putus, misalnya 24 jam, lanjut 48 jam, lalu lanjut lagi di 168 jam, seperti itu. Nah, ini adalah eksperimen korosi jangka panjang. Jadi sebenarnya eksperimen ini yang saya presentasikan itu, saya mau melihat nilai untuk jangka panjangnya lebih jangka panjang mana nih, apakah abu jerami atau si kotoran sapi. Nah, di sini sebelum kita lihat baja yang sebelah kiri ini baja M0 berapa tadi? M013. Nah, ini baja yang satunya lagi yang sebelah kanan tutup dengan abu jerami. Nah, ini adalah kotoran sapi. Gitu. Nah, lalu model kinetik dari korosi ini adalah diasumsikan linier pada fase awal dan selanjutnya parabola masa semua hasil dan pembahasan prediksi perilaku abu sampel diukur setelah 24, 72 jam, dan 168 jam percobaan. Jadi, setelah ditutupi itu, kotoran sapi, si bajanya, dua baja tersebut, sampelnya, ditunggu sampai 24 jam, 72 jam, dan 168 jam percobaan. Lalu pertambahan massa masing-masing sampel adalah ditentukan dalam miligram. Seperti itu. Karakteristik korosi adalah bertekad dalam arti pasti akan ada korosinya sebenarnya, tapi kita nggak tahu yang mana nih yang akan lebih cepat atau jangka panjangnya, seperti itu. Nah, ini sampel baja dengan endapan dicetak dingin dengan epoksi. Nah, ini epoksinya. Jadi di sini contoh baja 16M03. Nah, ini contoh baja dicetak dengan lapisan abu kotoran sapi. Nah, ini epoksi tidak ada lapisan. Jadi ini baja yang nggak dilapisin abu kotoran sapi. Nah, ini contoh baja dicetak dan dilapiskan dengan abu kotoran sapi. Terlihat di sini lebih gelap setelah dicampur endapan kotoran sapi. Lebih abu-abu di sini. Bisa dilihat. Nah, ini adalah dari tabel penelitiannya ya yang terkoneksi melalui komputer, bahwa indeksnya itu dari jerami itu sapi itu sebenarnya ya sangat tinggi sekali gitu. Bandingkan jerami, bisa terlihat indeks berikut digunakan memprediksi perilaku leburan abu biomasa yang dianalisis. Kandungannya silika Si02, kandungan klorin dalam bahan bakar, Ci, rasio basa terhadap asam. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini hasil korosi jangka panjangnya. Jadi, di sini tesnya itu di suhu 560 derajat. Hasil uji korosinya. Nah, ini adalah kurvanya. Jadi, setelah suhu dinaikkan hingga 510 dengan waktu 172 tadi, hampir lama gitu, hampir lama juga untuk menganalisanya. Dari 24 jam, 72 jam, sampai 160 jam itu suhunya kita naikkan terus 510, pengaruh endapan abu menjadi lebih kuat. Jadi lebih menempel di baja tersebut gitu. Ditutupi dengan abu kotoran sapi terlihat lebih tinggi daripada sampel jerami campuran dan sampel referensi mencapai 2 mg. Dalam kasus 16M03 dan lebih dari 2 mg untuk 10 CrM09. Nah, ini CrM09-nya.
Nah, ini sangat tinggi di kotoran sapi. Dampak suhu yang tinggi pada korosi dapat diamati pada 560 derajat Celcius ini suhunya, tapi yang paling tinggi itu di 16 M03 melalui sampel abunya kotoran sapi. Lalu sampel di 168 jam. Nah, ini percobaan ya. Ini kita lihat dari mikroskop maksudnya A, B, C, dan D. Nah, sampel yang 16 baja 1603 ini adalah contoh, ini kan E-nya ada di tabel berikutnya nanti. Ini adalah A sama B. Di bawah deposit abu kotoran sapi. Nah, ini yang di bawahnya itu dikasih abu kotoran sapi. Hasilnya seperti ini. Nah, sampel yang ini C sama D ini di bawah deposit kotoran sapi. Lalu gambar uji melalui SEM. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar SEM sampel setelah pemaparan 168 jam pada 560 derajat. Jadi di gambar hitamnya epoksi ini, hitam putih, perak digunakan untuk preparasi sampel. Sampel referensi itu 16M03. Nah, ini yang A nih, bisa dilihat kandungannya. Bahwa endapan abu jerami campuran itu lebih rendah. Lebih rendahnya kita bisa lihat di mana? Di bagian B. Nah, nih. Sama A ini lebih tinggi. Korosinya lebih terlihat. Seperti itu. Lalu di bawah endapan abu kotoran sapi, kita bisa lihat di G ini juga area terpilih sangat rendah untuk kotoran abu jeraminya. Kita lihat yang F. Nah, ini yang F nih. F10 CRM09 sampel di bawah endapan abu kotoran sapi. Jadi ada dua sampel sebenarnya ya, yang tadi saya bahas. Yang satu di baja juga kalau menggunakan sapi sama nggak gitu. Ternyata sama nih. Ini lebih korosinya lebih sangat tinggi gitu. Bisa kita lihat gambar F 10 CRM09 10 sampel di bawah endapan abu kotoran sapi. Nah, ini besi kan, ini Fa ini besi. Terus ini kadarnya juga. Nah, ini 14 gram, ini udah teroksidasi juga nih. Di sampel undercow di bawah sapi, kotoran sapi. Nah, terus di bawah endapan abu kotoran sapi juga ini di E. Nah, kita bisa lihat di E. Nah, ini sangat terlihat sekali. Seperti itu. Baiklah, jadi kesimpulannya menurut saya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh abu kotoran sapi terhadap korosi baja dibandingkan dengan jerami campuran yang biasa digunakan. Kandungan unsur klorin kotoran sapi yang ditentukan dalam penelitian ini dapat dianggap relatif tinggi. Abu kotoran sapi mengandung silika, magnesium, dan fosfor dalam jumlah tinggi yang khas banget terdapat pada kotoran-kotoran hewan. Hal ini juga ditandai dengan kandungan senyawa alkali yang signifikan seperti kalsium dan kalium yang bertanggung jawab untuk slugging dan fouling. Indeks pengendapan yang disajikan dalam penelitian ini dikembangkan secara empiris atau abu batubara, namun beberapa di antara diklaim sesuai untuk biomasa jika konstituen utamanya adalah silika, campuran abu jerami. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan pengendapan yang rendah akan mengurangi efek korosi kotoran sapi dalam tungku pembakaran skala nyata karena endapan abu mungkin dapat dengan mudah dihilangkan untuk baja yang diuji tingkat oksidasinya. Seperti itu. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi mengenai jurnal ini atau presentasi ini, boleh melalui WhatsApp saya di 0822 180 889.
atau bisa langsung komen di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.